Bukan karena mereka bodoh, hanya kurang kasih motivasi kan. Tetapi presentasinya kurang daripada kita anak-anak Papua. What's up guys, apa kabar semuanya? Senang kita bisa berjumpa kembali di sini. Ada saya Nias dan juga ada Bung Candy dan Bapak JT ya saya bilang. Bapak dari jauh-jauh dari Wamena datang untuk podcast sama kita di Jayapura ya. Luar biasa, ini kesempatan kita akan kolaborasi juga ya Bung Candy. Apa kabarnya? Ya, Bapak apa kabar ya? Nah ini kita pertama kali kolaborasi sekaligus didatangi bintang tamu. Kalau artis dong bilang bintang tamu. Kita punya kedatangan tamu spesial, Bapak Jordan Tabuni. Dia adalah seorang guru yang kalau masa saya tuh kita bilang guru killer. Nah. Jadi seperti begitulah. Mungkin kita abang sana, Bapak mungkin bisa kenalan dulu lah sama teman-teman yang nonton ini. Bapak silakan sudah. Santai saja, santai. Jadi langsung Bapak perkenalkan. Terus ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Bapak bangga punya anak-anak seperti ini. Hormat Bapak. Terima kasih atas skill yang bagus untuk di bidang ini. Nama saya sudah dijelaskan, nama saya Jordan Tabuni. Sementara aktif sebagai guru, mulai berangkat dari guru SD dan terakhir sekarang sebagai guru SMA Negeri 1 Wamena. Wow, luar biasa. Luar biasa. SMA Negeri. Sejak 86. Wow. 1986. Wow. Sampai hari ini masuk ke dari 86 sampai ke 2002. 2022. Oh, 2002. Wow. Anak-anak bisa hitung kira-kira. Iya. Luar biasa. 30 tahun lebih. 30 tahun luar biasa. Ya. Oh, sangat lama itu Bapak. Iya, lumayan lama. Ya, mungkin Bung Candy ya sebentar ini aktivitas apa saja nih? Jadi tanya saya. Sebenarnya sekarang fokus kita podcast ini sebenarnya fokusnya itu kita tanya Bapak karena kebetulan saya sama Bung Nes juga kan kita alumni dari SMA Negeri 1 Wamena. Iya betul. Dan saya waktu pas keluar tuh Bapak mengajar situ ya. Iya. Saya pas keluar tuh tahun 2009. Iya. Pas saya masuk. Beliau masuk. Jadi saya belum dapat beliau. Iya. Tapi ya, akhirnya kita ketemu lagi di podcast ini. Ya. Terima kasih Bapak, selamat datang. Berapa lama naik pesawat Bapak? Ya 45 menit. Kalau jalan kaki? Belum pernah. Jalan kaki luar biasa, tidak bisa lah. Antara itu. Oke. Wow. Juga naik darat. Ya. Berarti kalau dari 2009 ngajar di SMA Negeri berarti sekitar sekarang berapa tahun? 2009, 2022. 11 tahun berarti ya? 11 tahun. Luar biasa. Wow. Ya, 11 tahun. Berarti saya 2011 keluar. Saya keluar 2011. Bapak berarti 8 mengajar tahun. apa? Saya mengajar agama. Oh, agama. Saya tidak dapat Bapak. Saya dapat siapa ya Pak Guru itu? Ya pokoknya ada guru. Guru siapa dulu ya? Banyak. Oh iya, itu ada Bapak Guru satu dari Lanijaya. Saya masih ingat marganya Wandik kalau tidak salah. Wandik. Tidak ada guru SMA Wandik itu tidak ada di SMA Negeri sampai detik ini. Guru Wandik tidak ada, cuma saya sendiri. Kalau ini apa mentor pramuka boleh ada marga Wandik. Iya, Kilir kalau juga itu ada. Itu juga kasih pusat-pusat saya. Jadi Bapak ini kita bahas lagi kembali kita kembali lagi tuh Bapak. Jadi kan tentunya 11 tahun itu tidak waktu yang tidak pendek ya. Iya. Tentunya mengalami kendala-kendala baik susah maupun mungkin sebelumnya Bapak bisa jelaskan cerita dulu yang dulu waktu SD di ngajar di mana tadi Mamit atau apa? Perbatasan antara Puncak Jaya, Ilu dan Tarubaga. SD Presbono. Oh, SD Presbono. Iya, di Kanggime. Itu berapa guru Bapak? Kampungnya Bapak Lukas Sunembe. Oh, hormat. Dekat Mamit berarti? Iya. Hormat Bapak Gubernur. Ini salah satu terintis 2 tahun ya, luar biasa. Bapak jadi kepala sekolah atau? Guru biasa. Oh, guru biasa. Oh. Dulu tuh susah ya? Harus sangat susah. Karena Bapak saya potong sore. Dulu kan sapu guru itu kebanyakan orang Ikari, Panyai Ya betul. Dan kalau mereka memang karena dulu tuh Bapak kita diajar, kata Bapak saya kan dulu guru juga. Dia bilang tuh diajarkan dari orang barat langsung dan juga dulu tuh apa?
Jadi itu dengan sistem yang kekerasan. Keras, betul. Betul-betul keras. Harus pukul. Kalau zaman sekarang kan pukul dituntut. Dituntut. Beda. Ada perbedaan. Jadi di zamannya Bapak tuh beda ya? Itu harus ada kayu di sebelah, kapur di sebelah. Kalau tidak ada kayu memang susah. Susah ya? Masih pakai kayu. Bapak itu apa yang membuat dulu keadaan tuh sangat keras untuk itu mendidik anak-anak ya, itu? Betul. Karena dulu waktu kami sekolah itu hanya kami tahu itu hanya mau jadi guru, mantri, polisi, tentara, fokusnya hanya itu. Oh, Jadi memang kita punya fokus kalau bukan guru harus mantri. Kalau bukan mantri ya antara polisi dan tentara. Belum tahu sekolah ini nanti dapat jurusan ke sana ke sini. Belum pernah tahu itu. Wow. Jadi kita sekolah memang saya besok harus jadi guru. Itu sudah tertanam dari sejak kecil. Siap. Jadi jadi guru medan susah bagaimanapun ya kita lalui. jadi itu panggilan ya? Iya, Rasanya macam panggilan. masuk dalam panggilan. Panggilan. Jadi dari perbatasan itu mau ambil beras 10 kilo ke Karubaga saja itu pagi berangkat malam tiba di Karubaga. Wow. Tuhar Bapak. Ambil beras berapa karung Bapak? Jatah beras 10 kilo. 10 kilo ya? 10 kilo tuh cukup Bapak? Untuk berapa orang? Paling 2 hari habis karena bawa ya sudah. Tapi harus 1 hari itu. Pergi 1 hari bermalam pulang 1 hari sudah itu dapat 10 kilo. Bapak itu kan dulu waktu zaman saya mungkin anak orang dulu ya, maksudnya saya setua. Kalau zaman saya itu kita yang disuruh ambil Bapak. Jadi Iya betul. anak-anak sekolah kita SD yang kecil-kecil itu kita pergi ambil. Iya. Berkilo-kilo. Bapak saya dulu sekolah tuh di Lani Jaya, di Uring Gambut, SD pergi Uring Gambut. Nah, Iya betul. kita kayak perime ambil beras karung itu Bapak. Pulang, kalau kita tidak bawa pulang beras apa segala macam ini luka habis. Kaki ini. Memang itu harus ada guru yang temani, kawal. Betul. Tidak bisa kita lepas anak-anak sendiri. Kalau tidak ya bisa hilang di jalan. Ya. Bapak saya ini, maksudnya ini enggak dulu pembelajaran mungkin Bapak bisa jelaskan kami. Perbedaan dulu sama sekarang tuh apa? Iya betul. Karena jujur Bapak, mental anak-anak yang dulu itu sangat berbeda dengan sekarang. Betul ya, setuju itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kenapa terus apa yang membuat anak-anak sekarang sama dulu begitu? Dulu zaman Bapak itu niat belajarnya tinggi sekali. Tinggi betul. Pakai lentera juga. Iya, karena tidak ada pengaruh. Istilahnya tidak ada pengaruh kiri kanan begitu. Ya. Benar. Tidak pengaruh internet lah. Iya. Ya, betul. Macam guru kasih tugas kita untuk belajar, jangankan lili, lampu saja tidak ada saat itu. Terpaksa kami pulang sekolah itu harus cari bahasa daerah bilang tinamburu. Itu pohon pinus punya geta itu. Ya. Kami siangnya harus siapkan itu. Untuk malam kasih menyala di honai di dapur untuk belajar. Wih, semangatnya luar biasa. Kalau lebih kita kasih ke bapak pendeta dorang untuk ibadah malam. Wah, saya baru tahu Untuk itu. dia bisa baca Alkitab pakai itu. Karena tidak ada lampu saat itu. Wow. Lilin pun tidak kali. Tidak ada. Wow. Jadi ada semacam ada semangat Belajar itu ya. tinggi sekali. Betul. Penyebabnya itu apa? Apa yang memotivasi? Itu dari orang tua. Betul. Dari orang tua bilang kamu ke depan harus Jadi orang. Jadi orang. Padahal kita manusia nih. Iya, maksudnya jadi orang Tapi yang dalam tanda ya, iya, setuju Bapak. dalam tanda kutip bahwa kamu harus jadi sama dengan guru-guru yang Oke. mereka Ya. mengajar kamu. Kamu harus jadi nanti sama dengan mantri-mantri ini. Ya. Kamu jadi pegawai nanti dapat uang banyak, bisa bantu orang. Jadi motivasi itu membuat kami ada semangat untuk belajar. Ya. Tapi kalau bandingkan sekarang beda jauh. Semua fasilitas itu tersedia. Bapak potong suara ya. Harusnya ya. Ya. Maksud saya itu dulu kan Bapak dorang itu semua fasilitas itu susah untuk didapatkan. Iya. Tapi hasil dari yang susah payah itu menjadi orang-orang besar. Ya, orang-orang hebat. Mungkin kita bisa ambil contoh dengan Pak Gubernur Lukas NMB Ya, sekarang. betul. Iya. Itu beliau proses dari zaman yang dulu itu
Sedangkan anak-anak yang sekarang, Betul. yang semua dilengkapi dengan fasilitas, yang tinggal buka mata, semua ada. Di dunia manapun kita bisa pergi. Betul. Dulu zamannya saya itu kan bilang kayak apa, buku adalah jendela dunia. Ya, jendela dunia, betul. Akhirnya kita dituntut untuk belajar harus lihat dunia itu lewat buku. Tapi kalau sekarang Bapak tidak perlu buku, Buku buka di internet. HP saja internet semua muncul. Buku di gadget. Tapi kenyataannya Bapak, yang tong lihat semua ya, itu semua Bapak bisa lihat sendiri. Iya, iya. Di Jayapura, di Jakarta, dimanapun. Itu mahasiswa, ya kita bisa bisa katakan bahwa semua itu banyak yang tidak berhasil. Itu Ya. bagaimana tuh mungkin? Saya ingat kembali waktu saya SD kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak kenal buku tulis. Oh, Dia apa itu? Lupa namanya. papan tulis. Ada semacam ini, baru ada kita tulis di itu papan tulis, semacam papan tulis kecil. Jadi setelah tulis hapus langsung. Oh, Setelah itu kumpul, kita pulang kosong. Waduh. Saya lupa dia pun nama itu. SD kelas 1 sampai kelas 3 apa? Mulai kelas 4 baru kita kenal buku tulis. Mereka bagi Oh, per anak satu buku tulis. Jadi saya bayangkan dulu itu kenapa ya? daya tangkapnya. Daya tangkapnya. Kalau kita mau bilang dari gizi, dari makanan dulu memang makan hanya nah Ubi, itu Bapak. daun. sayur. Padahal sekarang kan semua. Ya. Mau bilang bingung juga bagaimana ya? Jadi perbandingan dulu dengan sekarang itu terlalu jauh. Terlalu jauh ya, betul. Macam Bapak angkatan 90% itu semua masuk berhasil. Iya, saya lihat Bapak punya angkatan tuh kan banyak orang-orang yang pintar-pintar. 90%. Betul. Sudah berhasil. Artinya sudah menjadi orang yang berhasil baik Ya. di bidang pendidikan, kesehatan, Ya. ada yang di pemerintahan seperti begitu. Jadi itu kapur tulis namanya, kapur Kapur. tulis Oh. seperti begitu. Kapur tulis ya. Ya. Yang di papan tulis itu bukan? Ya, bukan, ada kecil, ada bingkai kayu. Oke. Kita akan cek di Google di internet. Nanti kita akan tampilkan. Iya, itu. Kami iya siap. Kapur tulis. Pagi-pagi setelah tulis-tulis, Ya. ya, setiap guru masuk, satu guru ya hapus. Jadi kita harus kuat menghafal. Guru pertama ajar kita, terus hapus guru kedua, seperti begitu dulu. Wow. Tapi ya lumayan berhasil. Sangat berhasil Bapak. Bukan, lumayan. Malahan Bapak punya anak-anak banyak kan jadi pejabat. Ya, nah, itulah perbandingan dulu dengan sekarang itu, aduh perbedaannya sangat jauh. Artinya sekarang seperti anak bilang, semua fasilitas tersedia. Iya, betul. Apa yang kurang sih? Betul. Semua tersedia. Tapi ya motivasi anak-anak, ada kemauan untuk anak-anak sekarang mau memetik hasil atau sukses ke depan itu, saya kira dong tidak punya fokus. Ya. Bagus. Ya, betul. Barangkali mungkin itu sebentar kita bisa lanjut bicara seperti begitu. Jadi saya bandingkan anak-anak sekarang, yang bodoh siapa ya? Gitu. Nah, betul. Yang bodoh internet atau manusianya? Misalnya internet, Sudah. tujuan, atau anak itu sendiri. Iya, iya. Dari pembicaraan ini kan sangat menarik ya. Menurut Bapak sebagai pendidik Ya. yang mungkin bisa dikatakan sangat ahli, apalagi 30 tahun tuh Ya. tidak ini ya. Sangat lama sekali. Bapak sudah ikuti dari yang zaman yang dulu sampai dengan zaman sekarang. Nah, mengganggu anak-anak sekarang, zaman sekarang menuju tidak ke arah yang fokus jelas, tidak bisa jadi manusia sebagaimana mestinya, itu apa yang mempengaruhi kira-kira dari Bapak ini? Kehilangan fokus ke anak-anak ini apa yang membuat itu? Saya bisa gambarkan sedikit. Bisa, Bapak. Ibarat ini lapangan terbang, bandara. Kalau kita tarik garis dari sana, apa lapangan terbang dia lebarnya pernah salah atau pas itu? Pas. Pas. Tapi kalau misalnya anak berdiri di ujung bandara, kalau lihat ke ujung bawah, sepertinya makin sempit, ini macam salah gitu. Nah, betul.
Dan itu kira-kira salahnya di mana? Salah tergantung kita punya jarak memandang. Ya, cara pandang. sih. Ya. Betul. Jadi kita kira di sana sepertinya sempit. Betul. Padahal Ya, sama. sama betul. Dan itu anak-anak harus punya fokus di situ. Siap. Ya. Anak SD dia tidak punya fokus nanti. Betul. SD itu ibarat terlalu luas. Ah. Ya. Dia bisa keluar masuk. Mulai SMP dia bisa lompat pagar keluar masuk. Sampai di SMA dia harus taruh fokus di situ. Hmm. Sampai di perguruan tinggi itu sudah dia mau mundur ke belakang tidak mungkin. Dia harus maju ke Betul. titik akhir itu. Jadi kalau perbandingan kami dulu itu tidak seperti itu. Ya. Hmm. Dari SD orang tua sudah didik kami, apalagi kita punya tua-tua itu walaupun tidak sekolah tapi mendidik kami untuk harus maju. Sehingga kami tidak punya fokus di sana, tapi mereka mau kami harus sekolah dan berhasil. Jadi dengan motivasi itu maju akhirnya banyak berhasil. Dan setelah saya jadi guru, awalnya anak-anak banyak berhasil karena ada pengaruh yang seperti Bapak bilang. Tidak ada pengaruh dari luar segala macam. Jadi banyak anak-anak berhasil. Murid saya SD yang tahun-tahun 80-an, 90-an itu banyak jadi pejabat. Termasuk salah satunya murid saya SD kepala PU Provinsi. Oh, Pak Girius ya. Girius ya. Oh, Wow. luar biasa. Itu baru. Luar biasa. Sebelum dia lebih banyak lagi. Wow. Oh, berarti Bapak pernah mengajar di Kim Bim? Dia di Kim Bim tapi SD-nya di Kalimera. Oh, Bapak dulu mengajar di Kalimera juga kah? Kan dari Mulia pindah di Wame, dari Wame ke Kalimera. Kalimera baru datang tugas pelajar. Saya ingat Bapak pernah pukul saya. Saya ke SD-nya di sana. Jadi waktu kita zaman itu Bapak kita bilang Bapak kalau sebelum berdiri masih itu mending. Kalau dia sudah berdiri di tempat depan pintu, kita sudah takut. Jadi kita zaman dulu guru paling killer tuh Bapak. Nah, tapi teman-teman nih, dulu tuh saya sampai sekarang masih ingat bahwa mereka katakan bahwa guru di ujung tongkat ini Ya, selalu ada apa? Emas. Tuh. Memang betul. Betul sekali, betul. Anak-anak zaman sekarang apa? Dipukul langsung pergi lapor polisi. Lapor polisi. Orang tua lapor orang tua. Nah, akhirnya memang betul. Itu memang betul. Jadi ada perbedaan. Saya pikir zaman hari ini kan sebenarnya dimanjakan, tapi dari keasikan kemanjaan itu generasi dibodohi menurut saya. Betul. Ya, terus. Ya, jadi bagi saya itu dulu itu guru adalah segalanya. Ya, betul. Tapi sekarang guru bukan segalanya. Guru hanya sebatas memotivasi. Ya. Karena semua sudah tersedia. Nah, itu. Nah, mungkin barang itu yang membuat anak-anak sekarang malas belajar kah atau bagaimana? Kalau dulu guru segalanya. Betul. Jadi semua berhasil tidak guru. Tapi sekarang istilah pemerintah bilang guru bukan segalanya. Karena semua alat sudah tersedia di mana-mana seperti anak tadi bilang. Ya. Jadi anak-anak sebenarnya harus belajar sendiri. Nah, itu. Betul. Tapi ya, jadi musik Bapak bilang itu sangat, saya setuju ya. Setelah saya pikir-pikir, teman-teman zaman sekarang tuh, jangankan SD, di zamannya Bapak dulu kan SD itu sudah berpikir, Ya. oh seakan jadi guru, dan fokus itu dibawa. Iya. Saya masih ingat di pendidikan di Jepang itu, SD itu sudah ajarkan, anak ini mau jadi, misalnya pilot, berarti diajarkan sesuai dengan apa yang menjadi. Ya, kemauannya betul. Kalau kita di Indonesia mungkin karena Beda. terlalu banyak pelajaran yang diajarkan, akhirnya fokus hilang. Dan mungkin terlepas dari Bapak seperti yang tadi Bapak bilang bahwa fokus anak-anak sekarang hilang tuh karena banyak pengaruh ya. Ya. Mungkin selain itu bahkan anak-anak yang kita sekarang ya, anak-anak zaman sekarang itu bahkan kuliah pun tuh Bapak sampai wisuda selesai coba tanya, dia jadi apa? Tidak tahu. Ah, sudah nanti PNS buka baru sama masuk sudah. Ya, betul. Terima atau tidak? Betul. Itu. Dan bahkan sampai selesai S1 mau bikin apa bingung. Nah, itu. Gitu. Itu salahnya di mana menurut Bapak? Salahnya di sistem pendidikannya atau di manusianya atau ya pengajarnya? Saya kadang saya pikir ini ada yang salah begitu. Betul. Karena waktu dia masuk kuliah atau dia pilih jurusan itu,
Kalau bisa dia harus kuasai ilmu itu sebenarnya. Betul. Tapi dia asal kuliah sekarang, anak-anak sekarang. Ya. Betul. Kuliah hanya boleh bilang, yang penting saya nanti S1. Nah, Waktu dia Betul. kuliah, dia tidak tahu nanti dia ke kampung dia akan kerja apa. Ya. Contohnya begini, kita punya anak satu misalnya ambil jurusan bahasa di perguruan tinggi. Sampai di kampung orang tua minta dia untuk buat proposal. Dia bilang, saya Tidak belajar itu. dia sekolah itu. Orang tua kan tahu bahwa Oh ya, sarjana. sekolah tinggi, sarjana. Ya. Itu sebabnya anak-anak waktu sarjana itu jangan dia belajar hanya yang dia tekuni itu. Nah, itu. Semua disiplin ilmu. Kalau bisa belajar Paling tidak bukan saja mengetahui. di perguruan tinggi, tapi di semua bidang yang seperti anak-anak siapkan sekarang, baik skillnya segala macam, sehingga sampai di lapangan. Jadi begini, kita belajar sesuai dengan apa yang ada di Kitompu daerah masing-masing. Ya, sesuai dengan kebutuhan, betul. mau bikin apa? Mau bikin apa? Di kampung saya bukan mengajar matematika. Kalau Ya. kalau itu pun saya diterima jadi guru. Ya. Betul. Tapi di masyarakat Nah, butuhnya itu. apa? Itu. Itu yang anak-anak tidak fokus sekarang. Nah, Betul. Jadi masuk perguruan tinggi ini asal masuk seperti begitu Ya. sekarang. yang Bapak mungkin saya ada pernah dengar juga itu juga peran penting harusnya dari senior-senior yang Ya, sudah alami di kampus ya. Iya. Jadi senior itu tidak sampaikan kepada adik-adik bahwa, weh, contoh kita ambil ya, salah satu kabupaten misalnya kita ambil Lanijaya misalnya atau Wamena, di sana tuh kita sarjana SE itu banyak. Kan tidak mungkin satu kabupaten tuh buka Ekonomi. lowongan baru semua sarjana ekonomi masuk, ya kan? Itu mungkin menurut saya kita senior ini harus buka forum, terus kita harus sampaikan ke adik-adik yang tamat SMA ini, kalian tidak boleh ambil hukum semua, pemerintah tidak semua, karena satu kabupaten tidak mungkin terima semua. Ya, betul. Jadi sehingga mereka tuh berpikir, karena ini saya banyak saya temui teman-teman, kok kenapa masuk hukum, kok kenapa masuk teknik, mereka bilang saya buka laki-laki kan kuliah dulu di situ, Betul. saya POM kan kuliah dulu di situ. Itu yang terjadi. Saya mau jadi seperti dia. Ketika keluar mau jadi apa? Padahal tidak sesuai kebutuhan kerjaan. Saya punya kepala sekolah itu sampai hari ini anak-anak kelas, kalau sudah sampai kelas 2 SMA itu selalu kasih pengertian tentang yang seperti anak bilang. Betul. Jangan kamu ke satu arah saja. Betul. Tetapi semua perguruan tinggi itu ada bidang ini. Dia selalu jelaskan. Ya. Dia selalu mengaku bahwa saya itu walaupun rambutnya beda, kulitnya berbeda, tapi istilahnya dia selalu bilang bahwa saya itu anak Labewa, lahir besar Wamena. Siap. Jadi dia biasa bilang saya anak Wamena. Jangan kamu anak-anak generasi sekarang itu hanya tertumpu pada esosnya. Karena anggap itu gampang selesai. Iya. Seperti begitu. Tapi tidak lihat kebutuhan hari esok. Betul. Jadi seperti anak bilang itu yang hanya penting saya sekolah tinggi, saya masuk perguruan tinggi, yang penting bisa selesai, dan itu yang paling gampang untuk saya. Mungkin barangkali seperti begitu, sehingga setelah selesai kamu bilang pengangguran terlalu banyak, barangkali arahnya seperti itu. Kaum profesi kita di daerah-daerah kurang memberikan pemahaman kepada Terhadap generasi, setuju. penerus bahwa jangan ke satu arah saja. Siap. Betul. Tetapi anak-anak yang punya kemampuan itu kalau bisa fasilitasi mereka untuk masuk ke bidang-bidang khusus. Siap. Sehingga anak-anak itu selesai pendidikan atau perguruan tinggi sudah dia dipakai oleh pemerintah atau swasta untuk Betul. Jadi ahli langsung. Betul, ahli setuju. dalam bidangnya. Betul. Barangkali itu satu kelemahan yang ini setiap kabupaten ini kita kurang ada Sosialisasi tentang itu ya. dari kaum profesi, istilah kaum profesi atau ikatan-ikatan intelektual yang ada di masing-masing kabupaten. Iya. Saya rasa itu sangat penting juga. Mungkin dari tayangan video kita ini mungkin bagian yang instansi terkait kah, mungkin kakak senior yang dengar ini, mungkin kita bisa
pikirkan Iya. ke depan untuk hal ini. Karena menurut saya itu sangat penting. Ini untuk generasi Papua kita ke depan. Betul. Kalau tidak kita pikir dari sekarang, saya rasa generasi Papua ini akan hanya tinggal nama. Seperti anak bilang, hampir semua kabupaten itu dinas-dinas terkait itu dikepalai oleh anak-anak daerah. Selama Bapak 10 tahun lebih ada di SMA negeri, belum pernah satu kali pun dinas terkait turun memberikan pemahaman seperti ini. Oh. Kami dari sekolah saja. Dan itu Buat undangan ke dinas. iya, seperti kasih pemahaman kepada Oh, anak-anak, siswa-siswa. siswa-siswa seperti begitu. Sampai selama saya di SMA belum pernah. Ya betul, saya juga Dari sekolah saja. waktu kita sekolah juga begitu ya Kak. Kita tidak pernah dapat sosialisasi. Itu yang mungkin saya rasa ya. Mungkin karena saya sekolah luar lama ya. Terus ini satu hal ya, mungkin Bapak bisa tambahkan. Tapi ini yang saya pahami dan mungkin menurut saya ini penting tuh 70% pendidikan atau pengetahuan itu di luar kampus. Ya betul. Cuma 20% yang dalam kampus. Sehingga pergaulan dengan siapa kita jalan, apa yang kita bikin di luar, itu menentukan kita Betul. keluar seperti apa. Betul, setuju. Itu saya percaya. Mungkin menurut Bapak bisa tambahkan hal itu. Sebelum itu, selama ini saya menilai begini. Contohnya saya di sekolah sana, itu ibarat satu ruangan itu mengajar 3 kelompok manusia. Oh. Di situ ada anak-anak non Papua, ada anak-anak Papua pesisir, dan anak-anak pedalaman. Sementara mereka ada di dalam satu ruangan Ya. dan diajar oleh seorang guru. 30 menit dia ajar materi yang sama, 30 menit kasih tes, tetap nilainya akan kita lihat. Anak-anak gunung nilainya rata-rata di bawah rata-rata. Anak-anak pesisir, anak gunung tidak semua, tapi kalau lahir besar kota tetap dia akan bersaing. Ya. Tapi terus anak-anak dari pantai, karena saya menilai anak-anak kita dari non Papua ini dia sudah ikut perubahan itu sudah lama. Betul. Terus anak-anak kita dari pantai ini, iya lebih duluan alami itu. Dan anak-anak kita dari gunung, hanya tergantung guru yang mengajar itu. Kadang tidak pernah lihat satu kelas itu ada 3 kelompok siswa yang harus dia mengajar. Betul. Sehingga kadang-kadang saya anak-anak dari gunung itu kadang satu kali mengajar bilang bodoh, bukan anak itu yang bodoh. Betul. Ya. Bukan anak itu bukan bodoh. Berarti pengajarannya ya Bang? Iya, dia datang dari daerah-daerah. Bahasa Indonesia salah, dia bilang anak itu terus salah bahasa Indonesia kok bodoh. Bukan. Dia harus mengerti anak itu. Ya betul. Bahwa dia datang, dia berlatar belakang dari mana. Barangkali itu yang membuat anak-anak kita supaya maju sama-sama. Harus perhatiannya sama-sama dan fokusnya harus ke anak-anak yang seperti itu supaya mereka mau lihat masa depan itu dia bisa saingi dengan, bukan karena mereka bodoh, hanya kurang motivasi, kasih motivasi ke anak-anak itu sehingga mereka anak-anak bukan anak-anak itu bodoh, tidak. Pergaulan maksudnya ya. Jadi karena seperti begitu anak-anak kita itu kadang ada pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Ya betul. Yang selalu masuk sehingga dia anggap itu sesuatu yang baru. Sehingga gampang sekali masuk ke dalam pergaulan itu. Sehingga lebih banyak saya lihat itu kita punya anak-anak ini yang lebih banyak ikut pengaruh di dalam itu. Memang anak-anak kita dari pesisir atau non Papua ada juga, tetapi persentasenya kurang. Ya betul. Daripada kita anak-anak Papua yang merasa ingin mencoba sesuatu yang baru. Betul. Sehingga dari ingin mencoba, coba-coba, akhirnya terjerumus ya. jadi terbiasa dan terjerumus ke dalam. Iya Bapak, ini saya ada pertanyaan. Kira-kira sistem pengajaran dalam satu kelas ada 50 orang, itu efektif atau tidak Bapak? Itu kurang efektif. Karena ini kan masalah ini. Perlu ada lebih bagus, mungkin
Nah ini saran buat Kementerian Pendidikan atau apa dinas-dinas terkait ya. Kalau boleh dikasih pecahkan lagi dibagi kecil-kecil. Kalau boleh ya satu kelas 5 orang lah biar lebih efektif. Biar banyak orang cerdas. Itu menurut saya sih. Kalau sekolah itu aturan sekarang paling banyak 36 siswa. Wow. Tapi itu termasuk banyak sekali tuh. Termasuk banyak. Cara-cara mendidiknya itu bagaimana? Karena saya pikir tidak efektif Bapak. Karena di depan itu siswa yang di depan dia fokus, tapi yang di belakang kan tidak fokus. Ini masalah sebenarnya. Semua itu kadang kepada pendidik itu sendiri. Pendidiknya ya betul. Cara pendidiknya ya. Antara harus nilai diri sendiri bahwa saya ini guru atau pendidik. Ya. Ada perbedaan kan tidak guru dan pendidik? Beda. Itu di mana Bapak pendidik? Guru itu ya guru. Bisa guru Injil. Oh Bisa iya, guru palsu. setuju. Tapi saya senang kalau saya dipanggil pendidik. Luar biasa. Manusianya didik, tambahkan Ya. pendidikan. Wih, Senang kalau dipanggil pendidik, karena pendidik adalah seorang yang mampu mentransfer nilai-nilai pendidikan itu ke anak kita. Itu baru namanya guru. Dan Luar guru biasa, harus betul. belajar Betul. ilmu psikologi perkembangannya, Perkembangan anak ilmu ya. pendidikannya, ilmu Betul. apa pedagogiknya segala macam, sehingga kelas itu anak-anak semuanya bisa tahu tentang apa yang dia sampaikan, tergantung gurunya. siap. Biar 50 kalau guru tidak kontrol siswa ya jelas susah. Betul. Kalau 5 tapi gurunya seorang pendidik di situ hanya asal guru, tidak bisa juga. Jadi satu kelas itu ya maksimum paling banyak sekarang aturannya 36. Ya. Kita bersekolah satu kelas harus 36. Wow. Tapi itu harus ya tergantung kepada guru. Ya. Tergantung gurunya ya Iya. Bapak. Wow. Kan sebenarnya ada guru-guru yang lain kan guru matematika. Kadang mengajarnya itu mengajar kapal kayu ya. Saya pernah rasa itu. Dan mereka tidak melihat situasi anak-anak ini bagaimana begitu. Dan mengajar itu ibarat bapak pendeta khotbah di gereja. Betul, tidak semua Iya. asik, tidak semua juga tidak ini Kalau guru tergantung. masuk hanya pandangannya ke depan, bagaimana anak di sana? Ya betul. Betul. Guru harus menguasai kelas dulu. Betul. Pertama, pandangan guru dari Sabang sampai Merauke aja, semua ruangan itu Betul. dia harus kuasai dulu. Dan kalau bisa, terlebih wali kelasnya, dia harus hafal nama itu A sampai C. Sehingga kalau ada anak-anak yang tidak fokus tentang materi, langsung sebut nama. Ya. Betul. Oke. Jadi semua itu Kok kenapa itu macam semua itu kembali kepada gurunya saja. Ya, jadi Bapak, ini apa? Kita kan bilang guru ya. Guru-guru ini kan memang sebenarnya untuk kesuksesan tuh ada di guru. Nah, kadang kan saya pikir guru-guru kadang ada yang sifatnya taruh buku saja. Di zaman saya itu kan banyak kasus seperti itu di SD. Saya dulu SD di kampung juga di Kalimera. Itu kan guru-guru karena anak-anak tulis ini dari sini bab ini. Kita tulis sampai capek. Guru tidak jelaskan, baru langsung pulang. Sebenarnya itu efektif kan tidak, Bapak? Memang itu tidak efektif juga. Zaman sekarang itu satu kali mengajar itu contoh saja 2 kali 45 menit. Ya. Dan itu 90 menit itu kita sudah bagi. Betul. Iya. 5 menit pembukaan atau absensi, setelah itu 10 menit ada pendahuluan, terus ada ini. Ya. Sudah harus bagi. Jangan dari pertama sampai terakhir hanya catat melulu. Itu tidak efektif ya, Itu betul. tidak efektif. Jadi karena kita mengajar sesuai dengan satuan pelajaran yang kita Ya. sudah susun. Tapi kalau guru itu satuan pelajaran itu contohnya minta tolong teman lain yang susun misalnya. Ya. Wah itu dia kaku di kelas nanti. Dia Tidak menguasai materinya ya. materinya. Sehingga anak seperti anak bilang mengajar sini di sana ribut. Mengajar sana di sana ribut. Ya. Masuk keluar juga anak-anak bosan. Ya. Jadi pada saat Bapak mengajar itu ada siswa-siswa yang bandel kah tidak? Pasti. Itu Bapak cara menangani orang bagaimana? Pasti bandelnya ada, namanya anak-anak usia remaja pasti ada bandelnya. Tapi bukan saya sombong, tapi
Kalau saya satu kali tidak masuk kelas, anak-anak kadang ribut, menyesal. Tergantung siapa materi mengajar. Ya. Ini keren, ini Saya keren. kasih tahu sama siapa mantan siswa yang mungkin ada di perguruan tinggi. Ya. Ini termasuk anak-anak yang sekarang ada bersama kita ini. Salah satunya termasuk Ya. aku siswa SMA negeri. Dan itu apalagi kalau 1-2 minggu saya sakit baru tinggal, itu anak-anak kadang cari saya di rumah. Itu kenapa? Kenapa? Pembawahan, pendekatan mungkin ya. Bukan, kita menyiapkan materi sesuai dengan Oh, kemauan anak itu. ya. Saya kalau 1 tahun mengajar itu, anak itu dia punya buku tulis harga 10.000 itu setengah saja belum habis. Saya bilang lebih banyak mencatat di otak daripada kau mencatat di buku tulis. Betul. Ya. Kita duluan jadi siswa daripada kau. Jadi lebih banyak saya mengajar, ada ruang tanya jawab, Oh, lebih banyak di situ daripada catat banyak. Itu satu hari saja itu sudah berapa pelajaran seperti Ya. begitu. Jadi semua itu tergantung seorang guru menyiapkan diri untuk menyampaikan semua materi. iya Bapak. Ini saya kan kadang berpikir kalau terkadang kita ini kalau bicara orang Papua karakternya keras ya, Ya. keras. Anak-anaknya apalagi dengan alamnya yang begitu luas, begitu alamnya yang sangat memang dimanjakan dan alam yang memang luar biasa. Dan anak-anak muridnya juga kan kadang perlu. Bapak pernah ada lihat kesenjangan, tadi Bapak sudah bilang kesenjangan antara mahasiswa dari teman-teman dari pesisir dan teman-teman dari gunung. Nah, yang saya mau bilang kepada Bapak bahwa ada beberapa hal penting yang sebenarnya cara mengatasi anak-anak ini. Bapak pernah lakukan seperti bagaimana cara mengatasi ini anak-anak? Jadi misalkan ada kesenjangan ini ya, teman-teman dari pesisir, terus teman-teman dari Ya, jadi gunung. prosentasenya memang saya mau bilang anak-anak non Papua itu lebih banyak dia sudah ada dalam Ya. perubahan, tapi tidak seluruhnya juga. Betul. Ada 10% sama. Ya. Dari anak-anak saya dari pesisir juga tidak 100%. Nah, jadi anak-anak itu istilahnya kami kasih remedial. Jadi anak-anak ini itu punya guru punya Remedial itu apa, Bapak? itu artinya daftar khusus untuk kita Oh, mengulangi kursus apa yang kita sampaikan itu. Kalau kita lihat tes akhirnya, kalau dia memang tidak mengerti anak-anak itu, kita panggil khusus untuk kita kasih semacam ada pertemuan 5 Ya. menit, 10 menit untuk kita kasih sedikit tambahan. Ya, Istilah sekarang les kan? ya les. Iya, les. Les Iya, privat gitu ya. Dan itu tergantung kesediaan gurunya. Kalau gurunya dia macam malas tahu, ya sudah kasih tinggal. Berarti les itu sangat membantu berarti, Bapak? Sangat membantu. Sangat membantu anak itu. Kan Bapak, kadang kan tidak semua keluarga ini kan ekonominya berada ya. Iya. Itu cara bagaimana untuk merangkul anak-anak yang ekonomi lemah dengan ekonomi yang berada ini. Kan kalau pendidikan kan efektif kalau ada kelas, menurut Bapak kan ada kelas kursus. Sebenarnya kembali ke siapa? Ke dinas pendidikan atau gurunya atau ke orang tuanya nih? Pertama tanggung jawab orang tua. Iya, Oh, ya, sesuai. Guru yang utama dan terutama Iya. itu Orang tua, betul. Setuju. sekolah itu hanya ya ada batas-batas tertentu. Mulai dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 1. Ya, Selebihnya kembali ke orang tua lagi. betul. Jadi yang pertama itu orang tua. Yang sering anak-anak jadi korban itu anak-anak yang tidak bersama orang tua ada di dalam kota studi itu. Ya. Itu yang sering kali jadi korban banyak di sini. Tinggalnya di asrama, tinggal dengan orang, sehingga pulang sekolah dia harus kerja. Tidak ada waktu untuk belajar. Nah, anak-anak itu banyak yang biasa jadi korban. Bapak, mungkin ini ya tambahan dari pertanyaan tadi, karakter daripada kita anak-anak itu untuk belajar sesuatu itu kan tergantung dari basic dasar dari pengetahuan yang anak-anak belajar dari usia dini. Contoh, teman-teman dari pendatang ya, itu orang tua
baru lahirkan, setelah itu selama masih besar ini tuh dikasih ajar cara membaca, cara menulis. Jadi mereka tuh semua belajar by the books. Tapi kita yang lain, yang seperti Bapak bilang bahwa kita yang dari gunung, mungkin teman-teman sebagian dari pantai, khususnya kita orang Papua ya, itu kan learning by listen. Ya. Kita belajar melalui telinga. Jadi dalam mungkin itu juga seperti Bapak tadi bilang bahwa karena ini ada kesenjangan antara teman pendatang sama, karena teman-teman pendatang itu sebelum ke sekolah mereka sudah siap dulu di rumah. Mungkin pesan dari Bapak sebagai pendidik buat orang tua yang lepas tangan, saya sudah bayar uang sekolah jadi sudah guru ajar sudah. Itu bagaimana supaya mungkin yang sebagai orang tua dengar ini bisa dengar dan mungkin ke depan lebih baik. Saya punya anak-anak di Papua ini sebenarnya anak-anak hebat. Contohnya di sekolah saya itu datang dari latar belakang yang seperti anak bilang, tetapi penyesuaiannya ini saya lihat terlalu cepat. Dan ada keinginan untuk belajar dan maju itu cepat sekali. Jadi saya menilai anak-anak Papua ini sebenarnya, orang bilang orang Papua bodoh itu, yang bicara itu yang bodoh. Ya setuju. Yang bicara itu yang bodoh. Anak-anak Papua itu pintar karena penyesuaian saya lihat di satu sekolah itu luar biasa. Nah, hanya karakter seperti yang anak bilang, memang anak non Papua atau walaupun anak gunung atau pesisir dari rumah mungkin dia sudah sarapan segala datang. Anak-anak kita yang dari daerah-daerah itu datang dari asrama, paginya tidak sarapan segala. Tapi saya lihat di sekolah itu dalam dia belajar itu perbedaannya tidak terlalu jauh. Itu kalau didorong dari pemerintah atau dari pihak-pihak yang peduli tentang pendidikan untuk anak-anak kita seperti begitu, wah itu luar biasa. Saya lihat luar biasa. Dan saya lihat perbandingan anak-anak kita dari non Papua, pesisir dan gunung itu, perbedaannya kita ikuti dalam kemajuan ini memang jauh. Tetapi waktu mereka belajar itu perbedaan penyesuaian cepat, tidak terlalu jauh, cepat sekali. Dan salah satu contoh itu saya punya anak IPS di sana, tetapi kok dia bisa jadi pilot? Itu kan aneh. Ada Wenda satu itu. Dia masuk sekolah pilot sebenarnya harus dari jurusan IPA. Tetapi dari IPS dia bisa tembus ke dan itu sekolah biasa kasih jempol. Wah, kok anak gunung bisa dari IPS bisa jadi pilot. Ada kemajuan yang luar biasa. Ini juga kemarin sekolah pilot nih di Florida. Jadi seperti begitu. Bapak tidak tahu tuh, Bapak punya anak sekolah pilot juga. Anak-anak kita yang orang tuanya sudah kerja segala disiapkan dengan seperti kita bilang, wow, jangan harap dia IQ-nya luar biasa. Ya betul. Hanya anak-anak kita yang hanya berapa persen itu yang perlu ada perhatian khusus. Mungkin pesan Bapak, mungkin terakhir ya, maksudnya pesan Bapak langsung untuk orang tua kita nih, hal ini kita sebagai orang Papua ini sangat miskin dalam pendidikan. Betul. Artinya motivasi untuk anak-anak sekarang, persiapan untuk 5-10 tahun ke depan tuh sangat minim. Betul. Mungkin Bapak bisa pesan buat orang tua sebagai pendidik yang awal atau paling dasar dari rumah, terus guru dan juga pemerintah dan society buat kita semua untuk pendidikan ini ke depannya. Mungkin Bapak silakan. Untuk orang tua mengerti itu, peran sekolah juga ada di situ. Sekolah harus memanggil setiap orang tua untuk memberikan pemahaman supaya orang tua harus memberikan pemahaman ke anak. Betul. Setuju. Itu ada kontak batin balik di situ. Kadang orang tua tidak mengerti itu. Orang tua adalah pendidik utama atau guru utama dalam pendidikan. Dia tidak, anak, cuci muka cepat ke sekolah. Entah pagi makan tidak, ke sekolah sana. Nanti belajar di sekolah sana. Pulang, orang tua tidak pernah lihat hasil anak itu hari ini.
taruh itu. Nah, anak pergi cari ini, pergi cari itu. Jadi orang tua sebenarnya bukan semua orang tua kita bilang orang tua bodoh, tidak. Orang tua tahu ke depan anak ini akan jadi apa. Ke depan kita punya negeri ini akan jadi apa, itu orang tua semua tahu. Cuma orang tua ini macam masa bodoh kan. Jadi orang tua harus berperan aktif di situ. Karena orang tua ini kunci utama keberhasilan anak itu. Sekolah itu hanya formalitas ya. Formalitas. Dan semua pendidikan itu terletak di orang tua. Jadi orang tua adalah kunci berhasil atau tidak anak itu. Ada kunci utama ada di orang tua. Jadi kepada orang tua harap supaya untuk kita punya generasi ke depan ini orang tua harus berperan aktif. Sangat berperan aktif. Jangan istilah kasarnya begitu, jangan tahu bikin saja. Kalau itu tuh saya jangan tahu bikin, jangan tahu cetak saja. Jangan tahu bikin saja, tapi ya, setelah bikin harus siapkan anak ini ke depan mau jadi apa. Itu orang tua harus siapkan itu. Setuju. Contohnya anak-anak saya, ya termasuk kakak anak itu tidak ada yang di kampus, semua sarjana dan berhasil. Luar biasa. Itu tugas saya. Luar biasa. Luar biasa, betul. Kalau saya sudah SD tamat SMA berarti anak saya sarjana begitu. Artinya itu peran orang tua sangat penting. Kepada orang tua tolong. Siap. Karena dia adalah kunci utama keberhasilan anak itu ada di orang tua. Ya, mungkin Bapak mau pesan kepada anak-anak muda atau generasi yang baru naik ini untuk pentingnya pendidikan, pesan-pesan dari Bapak penting pendidikan apa? Anak-anak yang sekarang ini sebenarnya harus bersyukur banyak kepada Tuhan. Karena kurang apa sih anak sekarang? Ya, betul. Semua ada. Semua tersedia, ya betul. Jadi dong anak-anak sekarang ini bilang tidak ada ini, tidak ada itu, omong kosong. Tipu, kasarnya tipu. Ya. Semua sudah tersedia. Siap Bapak. Tinggal berusaha. Daripada anak-anak zaman kemarin, semua tersedia. HP besar ini anak-anak bawa-bawa. Yang kira tuh tahu itu hanya TikTok, segala macam yang model-model. Sebenarnya di dalam HP itu semua ada. Semua hal Ada unsur pendidikan sebanyak sekali. ada di situ. Tinggal dong manfaatkan barang itu saja. Jadi anak-anak ini suruh belajar 1 jam capek. Kalau TikTok 5 jam tidak capek. Siap. Jadi anak-anak sekarang ini tolong bahwa masa depan negeri ini ada di tangan kalian. Dan semua fasilitas ada. Istilah sekarang dari awal Bapak Subila, sekarang guru bukan segalanya, dosen bukan segalanya. Kita hanya memotivasi, istilahnya fasilitator. Semua terletak kepada anak. Jadi kalau anak berhasil tidak, tergantung kau saja. Mungkin barangkali itu. Jadi ikut pengaruh segala macam, tapi Tuhan kasih kau hikmat. Berhikmat juga. Akal sehat. Akal sehat 90% daripada akal busuk. Siap. Mari kita pakai akal sehat itu untuk pakai diri kita orang tua, diri kita rakyat, dan masyarakat seutuhnya. Mungkin seperti begitu dulu ya. Siap. Terima kasih atas pesan saya terakhir Bapak. Pesan saya terakhir, kalau bukan kita siapa lagi? Setuju Bapak. Kalau bukan hari ini kapan lagi? Kalau kita maju bersama pasti bisa. Yes, sangat bisa. Sangat bisa. Ya, tidak ada yang bodoh di sini. Semua pintar. Sudah pintar. Kita saja. Tergantung. Sampai hari ini masih mau belajar. Luar biasa. Sudah kumis putih dan semua belajar. Kumis putih bukan ukuran. Selagi saya tidak bisa membaca itu warna saya stop. Setuju. Saya sekarang mau belajar S3 lagi. Luar biasa. 4 S berapa tergantung saya. Luar biasa. Maksudnya titel bukan ukuran, S-nya bukan ukuran, tapi belajar. Dan maunya belajar. Oke. Mungkin kakak close up. Jadi betul, kita banyak sekali pelajaran termasuk saya dapat, dan poin yang saya dapat itu kita sekolah itu jangan kehilangan fokus. Betul. Dari saya sekolah ini sama jadi apa itu penting. Setuju. Kita harus tahu dari SD, SMP, kuliah. Jangan sampai kuliah selesai terus kita nganggur mau apain. Itu kata Bapak sebagai pendidik, pengajar, dan juga motivator buat kita semua.
Dan mungkin itu dari bos. Kalau saya terima kasih dan semua teman-teman yang sudah nonton, dan terima kasih juga buat Front One Hotel yang sudah bersedia memfasilitasi kami datang record sini, dan teman-teman jangan lupa berkunjung ke sini. Iya, betul. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Bung Candy ya. Sama. Bung Candy, dan Siap. jangan lupa subscribe channelnya juga. Ini kita kedua kali ya. Iya, betul. Dan Kita vlog bareng ini kedua kalinya. Dua kali. Oke. Begitu Bapak, terima kasih lagi. Terima kasih Bapak. Atas waktunya, Bapak. Shalom. Terima kasih. Salam. Wiwo, amakan nih. Wah, oh.